matangnya merata. Ya, kita bertemu lagi dengan channel Berani Wirausaha. Ya, rekan-rekan wirausaha, sekarang kita kembali lagi ke dapur saya. Nah, di dapur saya ini saya akan membuat pangsit goreng. Nah, ini usaha kuliner saya yang berupa snack ya. Nah, kemarin saya ada buat stik bawang. Nah, hari ini pangsit goreng ya. Semoga usaha saya ini di dalam untuk menambah penghasilan bisa laku ya rekan-rekan wirausaha. Yuk kita lihat resepnya, bahan-bahannya apa saja. Yuk kita cekidot. Ya rekan-rekan wirausaha, ini adalah bahan-bahan untuk membuat pangsit goreng. Ya, bahan utamanya adalah terigu. Nah, terigu ini sebanyak 2 kilo ya, rekan-rekan wirausaha. Nah, dari terigu 2 kilo kita membutuhkan bahan lainnya seperti bawang merah 75 gram, bawang putih 25 gram, garam, nanti garam kita pakai 2 sendok, lalu telur 1 butir, dan mentega ini kemasan 200 gram, saya pakainya 100 gram ya rekan-rekan wirausaha. Lalu ini micin, penyedap rasa, sasa, ini yang sasetan ya rekan-rekan wirausaha. Sasetan ini saset, satu sasetnya seharga yang harga Rp50. Jadi ini saya pakai 4 saset ya rekan-rekan wirausaha. Lalu kaldunya 1 saset, dan pakai seledri. Nah ini untuk biar di pangsitnya ada hijau-hijaunya. Saya pakai seledri, ini saya beli di tukang sayur ya rekan-rekan wirausaha. Beli seharga Rp2.000 ya. Seledrinya jadi seharga Rp2.000. Lalu ada air. Airnya ini saya pakai 500 ml, setengah liter ya rekan-rekan wirausaha ya. Dan berikutnya minyak. Minyak ini 1 liter. Nah, untuk menggoreng. Nah, biasanya dengan komposisi terigu 2 kilo, minyak seliter ini tidak habis ya. Paling habisnya sekitar setengah sampai 3/4 liter. Paling banyaknya 3/4 liter. Ya, setengah liter habis untuk menggoreng pangsit nanti. Ya. Lalu setelah bahan-bahannya ini, kita ikuti cara proses pembuatannya. Ayo kita lanjutkan. Ya rekan-rekan wirausaha, pertama-tama kita akan haluskan bumbunya. Bumbu bawang merah dan bawang putihnya. Ya, ini bawang merah, bawang putih. Bawang merah 75 gram dan bawang putih 25 gram. Kita masukkan ke wadah untuk menghaluskan bumbunya pada blender yang kecil. Masukkan. Lalu kita masukkan garamnya sebanyak 2 sendok. Kita masukkan penyedap rasa, micin, lalu kita masukkan kaldunya, dan di dalam menghaluskan bumbu ini
saya menggunakan minyak. Gunakan minyak secukupnya atau kira-kira 4 sendok makan. Nah, di dalam menggunakan minyak, jadi pada saat di blender itu cepat halus, dan kalau menggunakan air itu nanti air akan merembes ke bagian blender, jadi keluar. Jadi kalau pakai minyak tidak merembes ya rekan-rekan wirausaha. Jadi kita gunakan minyak untuk agar cepat halus. Ayo kita lakukan untuk proses blendernya. Ya, rekan-rekan wirausaha, kita akan menghaluskan bumbunya menggunakan blender. Menggunakan speed nomor 1. Biar lebih ini kita goncang-goncangkan lagi biar lebih merata dan halusnya lebih cepat. Setelah kita gunakan metode N. Ya, ini sudah halus ya rekan-rekan wirausaha. Sekarang kita lanjut untuk proses mengadukan adonannya. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini saya akan melakukan proses pengadukan bahan tepungnya. Ya, pertama-tama yang kita masukkan adalah bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, ini kita tambahkan air. Sedikit saja tambahkan airnya. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita tuangkan di tengah-tengah tepung ini. Nah, tangan saya ini sudah bersih ya rekan-rekan wirausaha, karena saya mengolahnya menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Nah, sebelumnya sudah saya cuci bersih untuk mengaduk bahan ini. Kita tuangkan. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, jika sudah kita kira ini sudah merata, lalu kita akan masukkan telurnya. Telurnya 1 butir ya, rekan-rekan wirausaha. Ini boleh langsung dimasukkan seperti ini. Boleh rekan-rekan wirausaha masukkan ke satu wadah, lalu dikocok lepas, baru dimasukkan ke adonan ini. Kalau saya langsung saja. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, jikalau sudah merata, lalu kita masukkan menteganya. Mentega ini sebanyak 100 gram. Ini kemasan 200 gram. Ini sebelumnya sudah saya pakai separuhnya sebanyak 100 gram. Jadi ini kita habiskan saja. Ini sisanya 100 gram ya rekan-rekan wirausaha. Lalu kita aduk-aduk rata. Nah, jikalau sudah merata, lalu kita akan tambahkan airnya. Airnya ini rekan-rekan wirausaha adalah sebanyak 500 ml. Nah, 500 ml ini termasuk tadi yang awal kita pakai ya. Ini sisanya ya rekan-rekan wirausaha. Kita masukkan sedikit demi sedikit, lalu kita aduk.
Nah, hasil adonannya ini nanti adalah setengah kering, setengah basah. Saya menyebutnya seperti itu, setengah kering, setengah basah. Jadi jangan sampai terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti akan lengket di mesin gilingnya. Jadi harus setengah kering, setengah basah. Kalau terlalu basah juga, selain lengket, nanti pada saat digoreng pun agak lebih lama ya rekan-rekan wirausaha, karena terlalu banyak air. Nah, jikalau sudah merata, lalu kita tambahkan airnya lagi. Karena ini masih terlalu kering. Kita tambahkan airnya pun masih ada. Nah, ini tinggal sisa sedikit, nanti kita masukkan di akhir, kita habiskan. Kita aduk dulu sampai merata lagi. Kita aduk. Jadi memasukkan airnya sedikit demi sedikit agar proses pengadukannya itu agak gampang. Kalau langsung sekaligus airnya dimasukkan, selain beresiko terlalu basah nantinya dan mempersulit kita untuk mengaduknya, karena langsung tepungnya itu langsung lengket. Kita aduk, yang di bawah kita ke atasin, lalu kita masukkan lagi sisa airnya, kita habiskan saja ya. Kita aduk kembali, tahap akhir dari pengadukan karena airnya sudah habis. Tetapi kalau airnya sudah habis dan hasilnya masih terlalu kering, ya rekan-rekan wirausaha bisa tambahkan juga. Tapi ini sih 500 ml saya sudah coba, sudah cukup. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, rekan-rekan wirausaha, ini sudah jadi ya adonannya ya. Nah, maksud dari saya tadi setengah kering, setengah basah adalah ini kita kempalkan begini, ini adonan merapat, artinya menggumpal. Ini basah. Nah, artinya setengah kering itu, nah adonan diaduk seperti ini, tidak semuanya menggumpal. Jadi masih ada yang seperti ini. Istilahnya pecah-pecah. Nah, ini setengah kering, setengah basah. Kalau saya bilangnya seperti itu ya, rekan-rekan wirausaha. Nah, setelah proses ini kita akan lanjut ke proses penggilingan menjadi pangsit. Yuk, kita ikuti proses penggilingannya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video dari channel Berani Wirausaha. Ya, ini adonannya ya rekan-rekan wirausaha. Nah, untuk penambahan daun seledrinya saya di tahap pada saat mau penggilingan, karena kalau memasukkannya di tahap pengadonan itu takutnya daun seledri ini kumpul di suatu tempat, jadi tidak merata. Jadi kalau cara saya agar merata, yaitu pada saat kita mau giling baru kita tambahkan daun seledri ini. Ya, seperti ini ya rekan-rekan wirausaha. Ini kita tambahkan di atasnya, lalu kita ambil tuh seperti ini.
untuk digiling. Nah, ini jadi lebih merata ya. Nah, seperti ini kita ambil. Nah, ini daun selerinya lebih merata ya, rekan-rekan wirausaha. Kalau menurut saya, tapi kan cara-cara tiap orang kan berbeda-beda. Jadi ya pilih yang terbaik aja ya, rekan-rekan wirausaha. Caranya oke, kita lanjut untuk digiling setelah dikempal-kempal seperti ini. Ya, kita masuk proses penggilingan. Kita taburi tepung dulu agar tidak lengket di mesin. Meskipun tadi sudah setengah kering, setengah basah, tapi ini untuk menjaga agar tidak lengket ya. Ini pun kalau sudah bahan adonannya setengah kering, setengah basah, penggunaan tepung tabur seperti ini sangat jarang sekali ya, rekan-rekan wirausaha. Kita giling. Kita gilingnya tebal dulu ya. Setelah kita giling tebal, lalu kita tipiskan. Dan kalau pangsitnya itu tipis, nanti mau dimakannya pakai bakso, pakai mie ayam, itu enak. Karena kuahnya itu akan meresap ke pangsitnya. Nah, ini tipisnya sudah oke. Nah, rekan-rekan wirausaha, kita akan melakukan pemotongan menjadi lembaran ini menjadi pangsit. Nah, bisa juga kita taburkan dulu tepung agar dia tidak lengket. Sedikit saja ya, rekan-rekan wirausaha ditaburkannya. Taburkan. Nah, untuk membentuk pangsit ini saya menggunakan gunting. Jadi menggunakan alat sederhana ya, menggunakan gunting bisa. Nah, lebarnya itu kira-kira berapa? Nanti rekan-rekan wirausaha sesuaikan. Kalau saya lebarnya sepanjang ibu jari saya. Kita gunting. Nah, setelah ini kita mau bentuknya apa? Kotak atau persegi? Nah, kalau saya inginnya bentuknya persegi seperti ini ya, rekan-rekan wirausaha. Nah, ini bisa lebih lebar lagi. Ya, ini sih bagaimana rekan-rekan wirausaha kreatifnya, dan ukurannya pun disesuaikan dengan keinginan rekan-rekan wirausaha. Ya, sudah jadi ya rekan-rekan wirausaha, kita taburkan agar tidak menempel. Nah, ini sudah siap
digoreng. Ya, rekan-rekan wirausaha, ini adalah pangsit yang siap goreng. Nah, sudah seperti ini ya, rekan-rekan wirausaha. Sudah siap goreng. Jadi bentuknya seperti ini, tipis dan ukurannya seperti ini. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Jadi karena kita kan gunting manual ya. Kita masukkan bahan pangsitnya. Jangan terlalu banyak. Ya, sudah. Lalu kita aduk-aduk agar tidak menempel. Ya. Ini pangsit gorengnya indah ya, rekan-rekan wirausaha. Ini mau saya jual juga buat konsumsi sendiri. Bisa buat untuk snack di rumah. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ya. Sekarang kita angkat. Ya, seperti ini ya, rekan-rekan wirausaha. Ya, rekan-rekan wirausaha. Ini proses pembuatan pangsitnya sudah selesai ya. Nah, ini juga sudah saya kemas. Nah, ini bentuk kemasannya seperti ini. Masih menggunakan plastik polos, tapi saya beri label ya, rekan-rekan wirausaha, agar orang bisa melihat ini buatan siapa. Nah, satu bungkus ini seberat 250 gram. Nah, saya bungkus mendapatkan 10 bungkus. Nah, ini dia ya, dari sini ya, rekan-rekan wirausaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ya rekan-rekan wirausaha, dapatnya 10 bungkus. Saya jual per bungkusnya ini 10.000. Jadi bisa menghasilkan 100.000. Nah, nanti untuk resepnya saya tuliskan di kolom deskripsi dan proses pembuatannya. Nah, semoga video ini menjadi motivasi buat rekan-rekan wirausaha dimanapun berada, baik di desa maupun di kota, dan juga bagi ibu-ibu rumah tangga yang mau menambahkan penghasilan di rumah. Ya, oke. See you.